Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Apa kabar pagi hari ini? Luar biasa. Haleluya. Mari kita bawa hati kita kepada Tuhan. Terima kasih. Penyembahan kita kepada Terima Tuhan. kasih. Karena hanya Tuhan saja yang layak kita Haleluya. puji dan kita tinggikan pagi Amin. ini. Amin. Haleluya. Bawa penyembahanmu kepada Tuhan pagi ini. Persembahan Terima kasih. pujianmu bagi Tuhan. Karena Dia mengasihi kita. Dia sangat baik dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Pujian bagimu Tuhan, pengagungan bagimu. Hanya Kau Tuhan, layak kami puji, layak kami tinggikan. Terima kasih. Kami bawa hati kami bawa penyembahan, syukur kami bagi nama-Mu Tuhan. Kau saja yang layak dipuji, disembah. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan,
tempat maha tinggi. Sama-sama katakan kemuliaan bagimu Tuhan. Oh Yesus, hanya Engkau yang kami puji, yang kami tinggikan pagi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi. Terima kasih Tuhan. Di tempat maha tinggi. Di tempat maha berikan pujian bagi Yesus. Haleluya. Di tempat maha tinggi. Haleluya. 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 Kemuliaan bagimu Tuhan. Di tempat maha tinggi. Kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Engkau saja yang kami puji. Engkau saja yang kami tinggikan. Terima kasih Tuhan. Tiada pujian, syukur kami bagimu Tuhan. Bahwa setiap penyembahanmu bagi Yesus. Bahwa pujian bagi nama Yesus. Nama yang berkuasa, nama yang ajaib, nama yang luar biasa, nama yang penuh kasih, nama yang memberi kuasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau ajaib, Engkau mulia. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Pujian bagimu Tuhan. Pengagungan bagi namamu Tuhan. Karena pertolongan kami datangnya dari Engkau yang menciptakan langit dan bumi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kekuatan yang baru, penghiburan, sukacita yang melimpah, mengalir pagi ini, menjamah setiap kami, mengurapi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bawa hati kami kepadamu pagi ini Tuhan. Iya Tuhan. Kami bawa penyembahan kami pagi ini kepadamu Tuhan. Iya Yesus. Kami bawa pujian syukur kami kepadamu Tuhan. Iya Tuhan. Karena hanya Engkau saja yang layak kami puji. Amin. Hanya Ya. Engkau saja Tuhan Ya. yang layak kami tinggikan pagi ini Amin. Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan untuk rahmat-Mu, Terima untuk kasih, kasih-Mu, untuk Ya. anugerah-Mu Tuhan Ya, yang Yesus. selalu melimpah dalam hidup kami. Amin. Tak Ya, pernah Tuhan. terlambat pertolongan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Ya Yesus. Pagi ini Tuhan, kami rindu menyenangkan Engkau melalui pujian kami Tuhan. Ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat pujian kami bawakan, saat hati kami menyembah Engkau Tuhan, Engkau bertahta di atas pujian kami. Amin. Terima Amin. kasih Tuhan, Kami terima percaya, kasih. Tuhan. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus.
Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Beri pujian bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sudah bersuka cita pagi hari ini? Amin. 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 Haleluya. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita bawa hati kita kepada Tuhan. Kita Ya, bawa Tuhan. penyembahan kita dan sukacita kita kepada Amin. Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Karena Dia baik, sangat baik dalam hidup kita. Dia mengasihi kita. Amin. Pertolongannya selalu ada dalam hidup kita. Amin. Naikkan pujian ini bersama-sama dengan sukacita pagi hari ini. Haleluya. Amin.
sangat baik dan teramat baik dalam hidup kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena kebaikannya selalu ada dalam hidup kita, menyertai kita di sepanjang jalan kita. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Rasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, ya Tuhan, Kau sangat baik dalam hidup kami Tuhan. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Sama-sama katakan, Yesus, Dia baik bagiku. Sekali lagi rasakan kebaikan Tuhan. Dia baik bagiku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami boleh mengecap setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Ya Yesus. Karena pertolongan kami datangnya daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Ya Tuhan. Karena Engkau saja sumber pengharapan kami. Ya Yesus. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Amin. Ya Tuhan. Pertolongan-Mu bagi kami Tuhan selalu ada dan menyertai hidup kami. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Kaulah kuat kami Tuhan, Engkaulah kuatku. Kau selalu menopang kami Tuhan, yang
Mari kita tundukkan kepala dan berdoa sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh hati kami bersyukur di hadapan Bapa surga, karena Engkau masih tetap memperkenankan kami pada hari ini, kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan, meskipun masih secara online, tapi kami percaya dimanapun kami berada, Tuhan hadir dan memberkati ibadah kami. Karena itu Tuhan, izinkanlah kiranya Roh Kudus bekerja di dalam setiap hati kami, dan mengurapi kami, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, maupun setiap jemaat Tuhan yang akan belajar firman-Mu hari ini. Engkau turunkan anugerah-Mu atas kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan dan saudara-saudara sekalian. Kami bersyukur di hadapan Tuhan pada hari ini. Kita ada pada tanggal 13 September tahun 2020. Ya, kita masih ibadah online pada hari ini, dan saya percaya bahwa ada sukacita ketika kita beribadah kepada Tuhan. Mari kita akan berdiri bersama-sama dan kita akan menyatakan kesiapan kita untuk belajar firman Tuhan. Saya undang kita bersama-sama berdiri dan mengangkat Alkitab kita. Mari nyatakan bersama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Ini Alkitabku, aku adalah seperti yang dikatakannya, aku memiliki apa yang dikatakannya, aku sanggup melakukan apapun yang dikatakannya. Hari ini aku akan diajarkan firman Tuhan, aku mengaku dengan yakin bahwa hatiku siap dan pikiranku menerima. Aku tidak akan pernah menjadi sama lagi. Aku adalah gereja yang hidup dan berbuah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Tema firman kudus hari ini adalah mengucap syukur kepada Tuhan. Minggu yang lalu sudah saya sampaikan bagaimana kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Dan saya ingin menyampaikan juga pada hari ini tentang mengucap syukur kepada Tuhan. Ayat firman Tuhan kita akan membaca di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-100 ayat yang ke-4 dan ayat yang ke-5. Dari kitab Mazmur pasal yang ke-100 ayat 4 dan ayat yang ke-5. Mari kita membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Amin. Ayat firman Tuhan ini mengatakan, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Dan dikatakan, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Bapak Ibu saudara sekalian, kita hari ini akan kembali belajar bagaimana kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mengapa kita harus mengucap syukur kepada Tuhan? Ya, mari kita akan lihat tujuan pembahasan kita. Yang pertama adalah agar setiap kali kita beribadah kepada Tuhan, kita tidak lupa datang dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Ya. Nah, jadi hari ini ketika saudara-saudara sekalian duduk di rumah, belajar firman Tuhan, beribadah kepada Tuhan, saya berharap bahwa hati kita penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Tidak ada satupun yang bersungut-sungut. Mungkin kita sudah begitu lama rindu untuk ibadah di gereja, ya. Satu saat kita akan kembali ke gereja, Bapak Ibu Saudara, ya, pasti. Nah, tapi yang penting bahwa kita dimanapun kita beribadah kepada Tuhan, naikkanlah ibadah kita dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Saudara, saya ingin menyampaikan bahwa dengan mengucap syukur kepada Tuhan, kita sedang menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Ya. Jadi kalau kita beribadah kepada Tuhan dengan syukur kepada Tuhan, kita sedang menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Dan kita percaya juga ketika kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita, dengan bersyukur kepada Tuhan, maka Tuhan akan menurunkan berkat-Nya kepada kita. Ya.
Haleluya. Baik berkat-berkat jasmani maupun berkat-berkat rohani Tuhan akan turunkan kepada kita, kepada orang-orang yang bersyukur kepada Tuhan. Nah, mari kita akan melihat di dalam pembahasan firman Tuhan. Minggu yang lalu sudah saya bacakan dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 mengatakan, mengucap syukurlah di dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki oleh Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu sekalian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itu adalah kehendak Allah. Jadi mengucap syukur itu adalah merupakan kehendak Allah, keinginan Allah. Ya, minggu lalu sudah saya sampaikan bagaimana Tuhan menghukum orang-orang Israel karena mereka bersungut-sungut atau mereka tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin kita bertanya, apakah kalau kita tidak mengucap syukur kepada Tuhan lalu Tuhan itu berkurang kemuliaannya? Tentu tidak, bukan? Kalau kita tidak beribadah kepada Tuhan lalu Tuhan kurang kuasanya? Tidak juga. Kalau kita tidak bersukacita di dalam Tuhan lalu Tuhan berkurang kekuasaannya, kemuliaannya? Tidak, saudara. Jadi kenapa kita harus mengucap syukur kepada Tuhan? Nah, tadi saya di dalam tujuan pembahasan sudah menyampaikan kepada saudara-saudara sekalian bahwa ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita sedang menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Ya. Jadi saudaraku, itu adalah untuk kebaikan kita. Jadi pada waktu kita mengucap syukur kepada Tuhan, itu adalah untuk kebaikan kita. Kenapa, saudara? Jadi saya katakan begini, saudara. Kalau kita datang kepada Tuhan, hati kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang terjadi kita bersyukur kepada Tuhan. Itu hati kita itu tenang. Nah, kalau hati kita tenang, saudara-saudara, maka kita dapat mengatasi masalah apapun yang terjadi dalam hidup kita dengan ketenangan. Haleluya. Mari kita akan melihat bagian yang pertama mengenai makna mengucap syukur. Makna dari mengucap syukur itu bisa berarti juga kita berterima kasih kepada Tuhan untuk semua yang Tuhan sudah lakukan di masa lalu, yang Tuhan sedang lakukan sekarang, bahkan yang akan datang. Ingat bahwa setiap kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita mempunyai perjanjian yang ada dulu, yang ada sekarang, perjanjian Tuhan untuk hari ini, dan yang lebih lagi bahwa kita mempunyai perjanjian Tuhan untuk hidup yang akan datang. Jadi ingat, kenapa kita mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan? Kita berterima kasih karena dulu Tuhan sudah pelihara kita. Sekarang hari ini Tuhan sudah pelihara kita. Bahkan nanti yang akan datang, ya, Tuhan sudah sediakan berkat-berkat buat kita. Bahkan kehidupan yang kekal buat kita. Jadi kita perlu berterima kasih kepada Tuhan. Ya, saudaraku, betapa pentingnya kita mengucap syukur kepada Tuhan. Itu adalah merupakan ungkapan terima kasih kita kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mengucap syukur atau kita berterima kasih, itu ada sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita. Saya ingin menceritakan sebuah kisah seorang teman saya, seorang pendeta juga, saudara, dia cerita ini sudah belasan tahun yang lalu, ya. Ya, seorang pendeta satu saat dia ingin berkunjung ke jemaat. Nah, pada waktu itu pendeta-pendeta tidak menggunakan mobil, juga tidak menggunakan sepeda motor, tapi pada waktu itu naik sepeda, ya, naik sepeda. Jadi teman saya ini suami istri satu saat dia berkunjung ke rumah jemaat, naik sepeda berdua dengan istrinya. Setelah berkunjung 1-2 tempat, lalu dia melewati sebuah pasar. Dan ketika dia lewat sebuah pasar, dia melihat, istrinya melihat
ada pisang yang bagus begitu ya. Nah, ketika si istri ini melihat pisang, dia bilang sama suaminya, "Pak, berhenti sebentar, kita beli pisang." Ya, pisang ini adalah untuk anak-anak kita. Ya, lalu mereka membeli pisang, satu sisir pisang, ditaruh, digantung di sepedanya. Nah, kemudian pendeta ini akan pulang. Dia pikir kita akan pulang. Tapi sebelum dia pulang, dia akan melewati satu lagi rumah jemaat. Lalu si pendeta ini berkata, "Yuk kita mampir satu lagi jemaat." Ya, sebelum kita pulang ke rumah. Nah, saudara, ketika pendeta ini sampai di depan rumah jemaat, kebetulan jemaat juga ada di depan, saudaraku ada di depan rumah. Lalu ketika jemaat ini melihat sang pendeta datang, wah, hatinya bersukacita. Dan jemaat ini langsung berkata begini, saudara. "Waduh, Pak Pendeta, terima kasih untuk kehadirannya. Aduh, Pak Pendeta, terima kasih juga loh untuk pisangnya. Ya, kok repot-repot dibawain pisang segala. Terima kasih loh Pak Pendeta." Bapak Ibu Pendeta ini saling pandang. Kemudian saudaraku, akhirnya sang pendeta mengeluarkan atau membawa pisang itu dan memberikannya kepada jemaat. Kenapa saudara? Karena si bapak itu, orang yang dikunjunginya itu sudah berterima kasih kepada pendeta itu. Jadi dia berikan itu. Nah saudara, inilah kuasa ucapan syukur, kuasa kata-kata dari terima kasih. Saudara, ketika kita melakukannya kepada Tuhan, kita berkata, "Terima kasih Tuhan." Bukan hanya untuk apa yang Tuhan sudah perbuat bagi kita. Bahkan kita berterima kasih untuk hal yang akan datang. Yang belum kita dapatkan, yang belum kita miliki. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan akan memberikannya kepada kita, saudara. Pada waktunya. Ya, puji Tuhan. Nah, mengucap syukur itu artinya juga adalah menyerukan kebaikan Tuhan. Menyerukan kesetiaan Tuhan, mengucapkan atau mengatakan kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan. Ya, saudara, jadi kita memberitakan kebaikan Tuhan, menyerukan kesetiaan Tuhan, baik kita serukan kepada Tuhan ataupun kepada orang lain. Itu adalah makna dari mengucap syukur. Mengucap syukur juga berarti kita memuji-muji Tuhan. Ya, setiap hari saya berusaha untuk selalu memuji Tuhan. Ya, terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Selalu mengucap syukur kepada Tuhan, memuji Tuhan. Saudara, ketika saya bangun pagi-pagi, pertama kali saya membuka mata, saya berkata, "Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu." Ya, begitu saya ingat, ya, saudara-saudaraku tersadar, yang saya ucapkan adalah saya memuji Tuhan. Saudara, lakukan ini di dalam hidup saudara, maka hatimu sepanjang hari itu akan mengalami ketenangan. Haleluya. Nah, mengucap syukur itu juga berarti mengucapkan yang baik tentang Tuhan dan mengucapkan yang baik kepada Tuhan. Ya, mengucapkan yang baik tentang Tuhan dan kepada Tuhan. Ya, jadi saudara, kita mengucapkan yang baik kepada Tuhan, kepada siapapun. Kita ucapkan kata-kata yang baik tentang Tuhan. Kita sharingkan, kita bagikan bahwa Tuhan itu yang kita sembah adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang luar biasa. Ya, Tuhan yang berkenan atas kita, Tuhan yang menyelamatkan kita, Tuhan yang menyertai kita. Kita ucapkan itu tentang kebaikan Tuhan. Kita ucapkan juga kepada Tuhan, "Terima kasih Tuhan, Engkau selalu baik bagi kami." Nah, saudaraku, di dalam Mazmur pasal yang ke-96, saya bacakan dari Mazmur 96 ayat yang ke-1 sampai ayat 3, dikatakan, "Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan,
Nyanyikanlah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara suku-suku bangsa. Jadi ayat ini mengatakan kita selalu mengucapkan yang baik tentang Tuhan. Ceritakan yang baik tentang Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, jadi jangan berhenti kita mengucap syukur. Menyanyi adalah diperintahkan oleh Tuhan di dalam Alkitab. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa di dalam setiap hal kita selalu menyanyi memuji Tuhan. Betul ya? Bukan hanya di dalam ibadah di gereja atau ibadah di rumah, bahkan di dalam kedukaan pun kita menyanyi memuji Tuhan, saudara. Kenapa, saudara? Karena kita bersyukur untuk hari yang akan datang, untuk kehidupan yang akan datang, untuk kehidupan yang kekal juga. Kita mengucap syukur. Nah, itulah yang diperintahkan oleh Tuhan bagi kita. Haleluya. Nah, saudara, kita akan membaca di dalam kitab Bilangan pasal yang ke-14, ayat yang ke-28. Kitab Bilangan pasal yang ke-14 ayat yang ke-28. Saya bacakan. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Saudara, sebetulnya kalimat ini atau ucapan firman Tuhan ini adalah untuk menggenapi hal-hal yang negatif yang dikatakan oleh bangsa Israel. Jadi bangsa Israel dikatakan sudah 10 kali mencobai Tuhan. 10 kali bersungut-sungut kepada Tuhan. Saudara, ya, dan kata-kata yang selalu diucapkan adalah kata-kata merasa tidak puas. Ya, tidak bersyukur, tidak puas dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan. Padahal mereka sudah melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Tuhan melakukan mujizat-mujizat, bahkan setiap hari mereka melihat dan merasakan, menyaksikan sendiri bagaimana Tuhan membuat mujizat. Tapi yang keluar dari mulut mereka adalah omelan, kata-kata bersungut-sungut. Antara lain mereka berkata di dalam kitab Bilangan pasal yang ke-14 itu, dalam ayat 1, lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini, supaya kami tewas oleh pedang, dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Jadi saudara dikasih Tuhan, kita melihat bahwa orang-orang Israel ketika mendengar berita dari 10 pengintai, mereka menangis, kemudian mereka mulai mengomel. Dan kemudian mereka berkata, lebih baik kita mati di Mesir, atau lebih baik kita mati di sini, di padang gurun ini. Nah, saudara, dari kata-kata negatif yang mereka ucapkan itulah kemudian datang firman Tuhan ini, yaitu dikatakan, katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, kata firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Jadi ini jawaban untuk hal-hal yang negatif. Jawaban untuk hal-hal di mana karena mereka bersungut-sungut. Oke lah, kita bisa memakai ayat ini mungkin untuk hal-hal yang positif. Jadi kalau kita mengucapkan yang baik, Tuhan juga akan melakukannya bagi kita. Jadi ketika orang Israel mengucapkan hal-hal yang negatif, maka terjadi. Dan itu sungguh terjadi, saudara-saudara. Seharusnya mereka tinggal selangkah lagi masuk ke tanah perjanjian. Tapi karena mereka bersungut-sungut, lalu mereka harus berputar di padang gurun. Selama 40 tahun mereka berputar-putar di sana.
Sampai dikatakan orang yang berumur 21 tahun lebih yang keluar dari negeri Mesir, mereka semua mati. Ya. Jadi mereka tidak masuk di dalam tanah perjanjian. Mereka mengalami penggenapan firman Tuhan Bilangan 14:28 yang Tuhan katakan, seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Nah saudara, kita sekarang mengambil segi positifnya dari Bilangan 14 ayat 28. Jadi kalau kita mengatakan sesuatu yang baik kepada Tuhan, sesuatu yang baik tentang Tuhan, kita percaya Tuhan akan melakukannya bagi kita. Ayo mulai sekarang kita ucapkan yang baik tentang suami kita, tentang istri kita, ucapkan yang baik tentang anak-anak kita, tentang siapapun keluarga kita, ucapkan yang baik tentang mereka. Amin ya. Jangan ucapkan yang jahat, jangan ucapkan yang buruk tentang anak-anak kita. Mungkin anak kita ada yang kurang pandai, jangan kita goblok-goblokin dia, saudara. Saudaraku, tapi ucapkan yang baik. Kita katakan sama anak kita, oh sebetulnya kamu tuh pandai, kamu tuh tidak bodoh, kamu tuh bisa. Ya, saudara. Jadi ketika orang-orang Israel mengucapkan hal-hal yang negatif, itu adalah menyakiti hati Tuhan. Mereka sedang merobek hubungan dengan Tuhan. Mereka sedang menghancurkan hubungan dengan Tuhan. Sama seperti mungkin ketika seorang suami mengatakan sesuatu yang kasar kepada istrinya. Atau mungkin sebaliknya seorang istri mengatakan sesuatu yang kasar kepada suaminya. Itu menyakitkan. Ya, menyakitkan pasangan kita. Dan ketika hal itu menyakitkan, itu akan merobek hubungan itu. Demikian juga halnya kita dengan Tuhan. Saudara, mari kita mau mengucapkan yang baik. Karena Tuhan berkata, apapun yang kau lakukan apapun yang kau katakan di hadapanku, akan kulakukan kepadamu. Haleluya. Nah, sekarang kita akan melihat bagian yang kedua, kita akan beralih ke perjanjian baru. Tadi kita berbicara tentang hal-hal yang terjadi di dalam perjanjian lama. Sekarang di dalam perjanjian baru, ketika Yesus datang ke dalam dunia, Yesus yang adalah Allah dan dia menjadi manusia. Saudaraku, untuk apa dia datang ke dalam dunia? Selain dia untuk memberi dirinya menjadi tebusan bagi dosa-dosa kita. Yesus juga datang ke dalam dunia menjadi manusia yang sama seperti kita. 100% manusia. Karena itulah dia melalui suatu kelahiran seperti manusia pada umumnya. Ya, dia lahir dari rahim seorang perempuan Maria dan dia mengalami proses juga sama seperti manusia. Saudaraku, dia dari bayi bertumbuh sampai akhirnya dia dewasa. Nah, selain untuk menebus dosa kita, maka Alkitab mengatakan bahwa dia telah datang ke dalam dunia ini untuk memberikan teladan bagi kita. Salah satu teladan yang Tuhan berikan kepada kita adalah teladan mengucap syukur. Nah, beberapa catatan di dalam Alkitab saya sampaikan pada hari ini. Yang pertama ada di dalam Injil Matius pasal yang ke-15. Injil Matius pasal yang ke-15. Perikopnya ada di dalam ayat 32 sampai ayat 39, tapi kita membaca ayat 36 saja. Jadi peristiwa ini ketika Tuhan Yesus dikelilingi oleh 4.000 orang, laki-laki belum termasuk perempuan dan anak-anak, jumlah mereka begitu banyak saudara, dan mereka tidak ada makanan pada waktu itu, lalu Yesus mau melakukan satu mujizat. Ya, di dalam Alkitab ada dicatat 2 kali Yesus melakukan mujizat memberi makan orang banyak. Yang pertama dia memberi dengan 5 roti dan 2 ikan. Kali ini dia mau memberi makan dengan 7 roti dan dikatakan beberapa ikan kecil.
7 roti dan beberapa ikan kecil. Ayat 36, sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Jadi ketika Yesus mendapatkan 7 roti, sedangkan di hadapannya ada 4.000 orang harus mendapat makan. Ke-7 roti ini di tangan Yesus dengan beberapa ikan kecil dibawa di dalam doa ucapan syukur. Dia mengucap syukur kepada Bapa. Terima kasih Tuhan untuk 7 roti ini dan beberapa ikan kecil ini. Nah, saudaraku, Yesus mengajari kita untuk bersyukur. Sama, ini ke-7 roti ini kalau mau dimakan 4.000, jangankan 4.000 saudara. Ya, untuk 10 orang aja nggak cukup. Ya, atau bahkan untuk 7 orang nggak cukup, karena ini bukan roti besar-besar kok. Ini roti anak-anak. Ya, dan ikannya juga ikan kecil-kecil. Tapi ketika Yesus mengucap syukur kepada Bapa di surga, terjadi mujizat, saudara. Mujizatnya apa? 4.000 orang bisa diberi makan dengan 7 roti itu. Termasuk juga mujizat ikan-ikan kecil itu. Ya, dikatakan Yesus memberikannya, Yesus memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-murid. Mujizat itu bukan hanya terjadi di tangan Yesus. Ketika 7 roti dipecah-pecahkan menjadi 12 diberikan kepada murid-muridnya. Tapi juga mujizat terjadi di tangan murid-murid ketika murid-murid memecahkannya dan memberikannya kepada orang banyak. Terjadi mujizat di situ. Saudara, kalau 12 orang membagi kepada 4.000, ini waktunya lama sekali, berapa jam. Saya percaya ketika orang mendapat, disuruhnya lah pecahkan, bagikan kepada saudaramu, dibagikan. Dan roti itu tidak menjadi kecil, ketika dipecahkan, roti itu menjadi besar kembali, dipecahkan menjadi besar kembali. Jadi mujizat bukan hanya terjadi di tangan Yesus, mujizat terjadi di tangan murid-murid, tapi juga mujizat terjadi kepada orang-orang yang sedang duduk dan mereka memecahkannya, memberikannya kepada tetangganya, kepada sebelahnya. Mujizat juga terjadi. Saudara, bukan hal yang mustahil ketika kita mungkin menghadapi hal-hal yang kecil pada hari ini. Mungkin penghasilan kita yang kecil tidak seperti dulu. Saudara, penghasilan kita tidak seperti dulu sebelum COVID-19. Mungkin penghasilan kita menurun. Atau ada di antara kita, beberapa di antara kita menjadi pensiun dan mungkin penghasilan kita tidak seperti dulu ketika kita bekerja. Tapi saudaraku, kalau kita membawa kepada Tuhan, setiap apa yang kita terima, kita membawanya kepada Tuhan, sekecil apapun berkat Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Saya percaya terjadi mujizat, sehingga kita tidak akan berkekurangan, kita akan berkecukupan, saudara. Bahkan berkelebihan sehingga kita bisa memberi kepada orang lain. Nah, ini peristiwa ketika Yesus berada di tengah-tengah 4.000 orang. Dia lakukan mujizat, memberi makan 4.000 orang dengan 7 roti dan beberapa ikan kecil. Kemudian yang kedua, saudaraku, dicatat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-11. Yohanes pasal yang ke-11, kalau kita membaca cerita Yohanes pasal 11, seluruh pasal atau ayat 1 sampai 44 itu adalah cerita tentang Lazarus yang dibangkitkan. Kita akan membaca saja ayat 41 dan 42. Ayat 41 dan ayat 42. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata,
Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, ayat 43, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Saudara, di dalam Yohanes pasal 11, Yesus berhadapan dengan kuburan, di mana di dalam kuburan itu sudah terbaring Lazarus selama 4 hari. Orang ini sudah mati 4 hari. Dan menurut adiknya, ya, Marta, Maria, dia sudah berbau, sudah membusuk. Ya, secara umumnya begitu, saudara. Kalau jenazah sudah lebih dari 24 jam, ya, biasanya itu akan membusuk. Nah, ini 4 hari, saudara. Tapi Yesus berkata, gulingkan penutup batu. Kita tahu bahwa kuburan pada zaman dulu adalah goa-goa yang dilubangi dan kemudian mayat-mayat itu ditaruh di dalam gua kemudian ditutup dengan batu yang besar. Ya, pintu gua itu ditutup. Nah, Yesus berkata, gulingkan batunya. Lalu setelah batu itu digulingkan, Yesus mengangkat tangannya, aku mengucap syukur kepadamu Bapa. Saudara, di sini Yesus memberikan teladan ketika dia menghadapi kematian. Kematian itu adalah akhir dari segala-galanya. Ya, akhir dari segala-galanya di dunia. Tetapi ketika Yesus mengucap syukur kepada Tuhan, kepada Bapaknya, apa yang terjadi, saudaraku? Lazarus yang sudah 4 hari di dalam kuburan itu dipanggil oleh Yesus, Lazarus, kemarilah. Dan Lazarus yang sudah 4 hari itu, dia bangkit kembali, saudara. Ini kita melihat di sini dengan mengucap syukur, kematian dihidupkan. Ada hal-hal mungkin di dalam hidup kita seperti jalan buntu. Yesus memberi teladan kepada kita, mengucap syukur kepada Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita, mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, dan ketika kita mengucap syukur, ada mukjizat, saudara. Haleluya. Nah, berikutnya tercatat di dalam Lukas pasal yang ke-22 ayat 17. Lukas pasal yang ke-22 ayat 17 dan sampai ayat 20 saya bacakan dari Lukas 22 ayat 17. Saya bacakan ayat 17 dan 19 saja ya. Atau sampai 20. Ayat 17, kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ayat 20, demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Nah, saudara, yang ketiga, ketika Yesus berada pada suatu posisi yang sangat menegangkan. Kenapa? Karena besoknya dia akan ditangkap dan kemudian dia akan disiksa dan akan disalibkan. Ini adalah satu peristiwa, satu malam yang Yesus tahu kemana dia akan pergi. Yesus tahu apa yang akan terjadi. Karena itu saudara, ini adalah hari yang sangat menegangkan. Yesus berkata ini adalah minuman yang terakhir yang
Aku akan minum anggur ini adalah yang terakhir ya sampai nanti kerajaan Allah datang. Saudara, jadi ini sangat menegangkan. Tapi di tengah-tengah ketegangan, situasi yang sangat mencekam itu, Yesus datang dan berkata, cawan ini adalah cawan pengucapan syukur. Roti ini adalah roti pengucapan syukur. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagi Yesus tidak ada tempat atau tidak ada waktu untuk bersungut-sungut. Selalu mengucap syukur. Dalam situasi apapun. Ini adalah perjamuan malam terakhir sebelum Yesus ditangkap dan akhirnya dia akan disalibkan. Ya, Yesus tahu itu. Tapi saudaraku, malam itu dia ajak murid-muridnya untuk mengucap syukur. Nah, ini ayat-ayat yang barusan kita baca atau cerita malam perjamuan terakhir ini menjadi suatu perintah kepada murid-muridnya untuk dikatakan lakukanlah itu nanti ya. Makanya kita sebulan sekali melakukan perjamuan kudus untuk mengingat akan pengorbanan Yesus yang telah berkorban di atas kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Nah, saudara-saudara ini kasih Tuhan, ini yang dilakukan oleh Yesus. Jadi Yesus memberi suatu teladan, mengucap syukur. Ya, puji Tuhan. Lakukan itu di dalam hidup kita, saudara. Setiap hari bangun tidur, saudara berdoa dan katakan dengan hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, aku mengucap syukur kepadamu Tuhan. Ya, kita akan mengalami damai sejahtera setiap hari. Berikutnya yang ketiga adalah cerita tentang orang yang mengucap syukur. Dalam Lukas pasal yang ke-17, ayat 11 sampai ayat 19, tapi kita bacakan saja ayat yang ke-15 dan 16. Kalau kita baca perikopnya ayat 11 sampai 19 itu adalah ke-10 orang kusta. Jadi ceritanya saudaraku ada 10 orang kusta nih ya. Kita tahu pada zaman dulu bahwa orang kusta itu harus dikarantina, harus diasingkan. Dan mereka harus ada di tempat yang jauh dari orang. Karena kusta ini sangat menular. Dan pada waktu itu tidak ada obatnya, saudaraku. Maka orang-orang yang kusta dikarantina atau dijauhkan dari orang sampai kepada matinya. Ya, saudaraku, tidak ada obat pada waktu itu. Dan ini penyakit yang sangat menular. Karena itu, saudaraku, 10 orang kusta ini dikumpulkan di satu tempat yang jauh dari keramaian orang. Tapi ketika Yesus lewat, ya, saudaraku, di daerah mereka, ke-10 orang kusta ini berseru kepada Yesus. Ya. Dalam seruannya itu mereka berkata, Yesus Guru, kasihanilah kami. Ya. Berilah anugerah kepada kami. Yesus Guru, dalam terjemahan lain dikatakan, berilah anugerah kepada kami. Apa yang diinginkan oleh mereka? Pastilah kesembuhan. Saudara-saudara, nah ini penyakit yang tidak ada obatnya. Yesus hanya berkata, oke, sekarang kamu pergi kepada imam-imam, tunjukkan dirimu. Itu menurut hukum Taurat, kalau orang kusta sudah sembuh, memang sebelum mereka berkumpul kembali dengan keluarga, mereka harus pergi kepada imam, menunjukkan dan imam akan memeriksa apakah mereka betul-betul sudah sembuh. Ya, nanti ada tahapan-tahapannya bagaimana sampai nanti mereka itu boleh dikembalikan kepada keluarganya kalau mereka sembuh. Nah, saudara, ketika mereka belum sampai ke bait Allah, belum sampai bertemu dengan imam-imam, maka dikatakan 10 orang kusta ini sudah sembuh. Ya, sembuh. Jadi kusta yang ada di tangan, di tubuhnya, semuanya, saudaraku, sembuh total, sembuh total, sembuh total. Nah, ketika satu orang melihat dirinya sembuh,
Lalu satu orang ini kembali dalam ayat 15. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Ia tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Lihat saudaraku, dari 10 orang yang disembuhkan, yang ditolong oleh Tuhan. Dan itu bukan pertolongan biasa, itu pertolongan yang luar biasa saudara. Penyakit ini nggak akan sembuh. Ya, tapi dengan hanya berkata Yesus, tunjukkan dirimu kepada imam-imam. Mereka sudah sembuh. Tapi yang herannya, cuma satu orang yang kembali kepada Yesus untuk mengucap syukur. Saudara, saya bersyukur kepada Tuhan. Kalau Anda hari ini ada duduk di rumah, Anda masing-masing beribadah kepada Tuhan. Saudara adalah satu dari sekian banyak orang yang sudah ditolong oleh Tuhan. Mungkin kita tidak sakit kusta, tapi saya percaya pertolongan Tuhan nyata di dalam hidup kita. Dan kita datang hari ini adalah untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan tanya loh, mana yang 9 lagi? Bukankah semuanya tahir? Tidak adakah mereka kembali untuk memuliakan Allah? Ya, manusia itu memang, saudara, kalau sedang susah, teriak-teriak kepada Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Nanti kalau sudah ditolong sama Tuhan, lupa sama Tuhan. Saudara ingat ya, kalau saja setiap hari kita bisa bernafas, itu adalah pertolongan Tuhan. Itu modal buat kita. Betul enggak? Kalau kita bangun tidur, ya setelah semalam tertidur, pagi-pagi kita masih bisa bangun tidur, itu adalah pertolongan Tuhan, itu anugerah Tuhan. Dengan kesehatan itu kita bisa bekerja. Nah, adakah kita mengucap syukur kepada Tuhan? Baik saudaraku, dalam sesi penerapan, saya sampaikan mengucap syukur adalah merupakan kehendak Tuhan. Dan saya ingin sampaikan sekali lagi bahwa kalau kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita sedang menjaga hubungan yang baik dengan Tuhan. Persekutuan kita baik dengan Tuhan. Nah saudara, dan saya yakin ketika kita mengucap syukur dengan segenap hati kita kepada Tuhan, maka Tuhan menyediakan berkat-berkat yang luar biasa untuk kita setiap hari. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita membaca kembali penutupnya. Mazmur 100 ayat 4 dan 5. 1, 2, 3. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan untuk setiap pertolongannya bagi kita. Kita tundukkan kepala sejenak, kita merenungkannya. Barangkali hari ini di depan kita tidak ada sesuatu yang baik dalam pengertian, mungkin penghasilan kita menurun, kesehatan kita menurun, atau ada sesuatu yang kelihatannya buruk di dalam hidup kita. Dan Tuhan berkata bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita, katakan kepada Tuhan, Tuhan terima kasih. Kalau saya hari ini mengalami seperti ini sudah sebutkan. Dan saudara berkata, terima kasih Tuhan karena Engkau bisa membalikkan situasi yang kelihatannya buruk ini menjadi suatu kebaikan bagi kami. Datang kepada Tuhan dengan mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepada Tuhan untuk apa yang Engkau sudah lakukan, yang sedang Engkau lakukan, bahkan yang Engkau akan lakukan untuk masa depan hidup kami, keluarga kami, pekerjaan kami, bahkan keturunan kami. Kami perkatakan bahwa semuanya baik, semuanya baik, semuanya baik, semuanya indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Karena itu dengan penuh syukur juga kami sampaikan kepada Engkau dengan penuh sukacita. Engkau begitu baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Berapa banyak kami yang sudah mendengar firman Tuhan pada hari ini, Tuhan akan terus tumbuhkan di dalam hidup kami, dalam hati kami, perasaan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap keluarga, apapun yang dikerjakan, Tuhan akan memberkati usaha pekerjaan kami. Bahkan studi anak-anak kami juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya dan mengasihi Tuhan berkata, amin. Mari kita angkat amplop di atas kepala kita dan kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini kami memberi Engkau setiap persembahan kami, persembahan syukur kami, persembahan persepuluhan kami kepada Engkau. Kami percaya Tuhan saat kami memberi Engkau dengan sukacita, maka berkat-Mu melimpah dalam kehidupan kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam studi kami, studi anak-anak kami. Jadikan kami orang-orang yang berhasil di dalam Engkau dan kami tidak pernah berkekurangan akan hal yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami mempersembahkan persembahan ini dengan sukacita dan nama-Mu kami permuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pandemik semakin parah, mari kita tetap bersemangat. Meskipun kita ibadah online, tetapi kita tidak mengurangi sukacita kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita selalu dekat kepada Tuhan, kita mengasihi Tuhan semakin hari karena kedatangan Tuhan semakin dekat. Tetap semangat dalam setiap ibadah kita, ibadah minggu, ibadah komsel dan ibadah doa multiplikasi kita. Jangan lupa kirim foto-foto saudara kepada PKS masing-masing yang nanti akan diteruskan kepada Ibu Gembala. Persembahan khusus untuk recording dapat melalui amplop-amplop yang tersedia atau melalui transfer ke rekening BCA yang ada nomor rekeningnya yang ada di warta jemaat dengan berita untuk recording. Kemudian ibadah sekolah minggu Superbook mulai September ini tidak melalui YouTube lagi, tetapi tiap minggu melalui Zoom setiap jam 9.45 dan anak-anak bisa bertemu dan berinteraksi dengan teman-temannya dan dengan kakak-kakak pendamping. Mari setiap orang tua dukung anak-anak untuk beribadah dan semakin dekat kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan. Kemudian Rabu ada kebaktian PKW jam 5 sore. Siapkan pertanyaan-pertanyaan Alkitab. Link Zoom akan dibagikan oleh Ibu Ketua Ibu Ana HK. Mari ibu-ibu bergabung di dalam PKW ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dan memerlukan
Kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Dan Tuhan memerintahkan berkat di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Tuhanlah yang telah menetapkan kita untuk menjadi umat-Nya yang kudus. Dan Tuhan melimpahi kita dengan segala kebaikannya. Tuhan mengangkat kita menjadi kepala dan bukan ekor. Dan kita akan tetap naik bukan turun. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Mari kita mengarahkan kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya dan mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. 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 Tuhan memberkati kita semua sampai berjumpa kembali dalam kesempatan yang akan datang.